Halo, saya Cynthia Dini Lestari, SPSI, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Di video ini, saya akan membagikan mind mapping terkait etika publik dan komitmen mutu. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika adalah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik sendiri berarti peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Untuk mind mapping etika publik. Di dalam mind mapping etika publik ini dapat terlihat bahwa etika publik terbagi menjadi 3, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta aktualisasi etika ASN. Kita akan membahas satu persatu di video berikutnya. Kode etik dan perilaku pejabat publik terbagi menjadi: pertama, nilai dasar ASN, yang terdiri dari memegang teguh ideologi Pancasila, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, mampu melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk kode etik ASN terbagi menjadi: pertama, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, cermat, dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN, dan menjaga reputasi dan integritas ASN, serta melaksanakan undang-undang disiplin pegawai ASN. Ada pula dimensi etika publik yang terbagi menjadi: yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Sedangkan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Perilaku pejabat publik pun harus mengubah mindset dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dari jabatan menjadi amanah. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya terbagi menjadi: yang pertama, legitimasi kebijakan, terdiri atas 1. Legitimasi kekuasaan, yang berarti masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Kedua, legitimasi sosiologis, yang berarti proses interaksi di dalam masyarakat
yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Yang ketiga, legitimasi etis, yang berarti norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Lalu yang kedua, adanya konflik kepentingan. Yang ketiga, sumber-sumber kode etik ASN. Dan yang keempat, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Yang ketiga, ada aktualisasi etika ASN. Terbagi menjadi yang pertama, perbuatan tercela, melanggar hukum, pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cenderamata, terpidana korupsi menjabat kembali, whistleblower atau membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, Baharudin Lopa, penegak hukum yang jujur, pelantikan wali kota dalam penjara, kebocoran ujian nasional, dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Kita masuk ke bagian kedua mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan mutu yang berarti nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Berikut adalah mind mapping komitmen mutu. Komitmen mutu terbagi menjadi dua, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintahan. Dan yang kedua adalah aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Akan kita bahas di video berikutnya. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintahan. Terbagi menjadi 1. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu, yang terbagi menjadi manajemen mutu, nilai-nilai dasar orientasi mutu, seperti komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, metode perbaikan mutu, ada plan, do, check, dan act. Dan yang kedua adalah diagram sebab dan akibat. Serta yang terakhir adalah implementasi mutu dalam layanan publik. Lalu yang ketiga, berupa pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan produktivitas aparatur. Yang kedua adalah aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terbagi menjadi 7 aspek penting pelayanan mutu, beserta komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Yang kedua adalah berpikir kreatif, yang indikatornya adalah memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Dan yang ketiga, menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah membangun komitmen mutu melalui inovasi, yang terbagi menjadi best practice inovasi dalam pelayanan,
peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Demikian video saya tentang mind mapping, etika publik, dan komitmen mutu.